Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas cara mencari tahu bahwa kepala desa itu tidak mampu atau lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. Nanti kita akan membahasnya. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa yang terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ada mengamanatkan terkait tugas kepala desa yang disampaikan pada pasal 26, yaitu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, karena ada tugas untuk kepala desa, maka akan ada yaitu kewajiban dari kepala desa sebagaimana yang disampaikan masih di pasal 26 ayat 4 dan salah satunya di huruf D itu, yaitu kewajiban kepala desa menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita lihat dulu terkait peraturan perundang-undangan dan kita menggunakan yaitu apa yang diamanatkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mana Permendagri 114 Tahun 2014 yang kita lihat tadi itu mengatur salah satunya perencanaan pembangunan desa dalam hal penyusunan RKP desa, di mana RKP desa itu mulai disusun sebagaimana yang disampaikan di pasal 5 Permendagri 114 tahun 2014 ini, yaitu pada bulan Juli tahun berjalan, yang artinya perencanaan pembangunan dalam hal penyusunan RKP desa untuk tahun anggaran berikutnya akan disusun oleh pemerintah desa pada tahun sebelumnya dan dimulai pada bulan Juni di tahun sebelumnya. Berikutnya, RKP desa itu juga nanti sebagai dasar penyusunan APBD desa. Hal itu juga ada diamanatkan di Permendagri 114 tahun 2014 di pasal 29 ayat 5-nya. Ada dikatakan RKP desa menjadi dasar penetapan APBD desa, yang artinya tidak akan ada APBD desa jika dokumen RKP desa itu belum disusun. Nah, penyusunan RKP desa sendiri itu sudah selesai apabila dokumen yang telah disusun tersebut sudah menjadi peraturan desa, dan batas waktunya sendiri terkait penyusunan RKP desa itu wajib sudah selesai, yang artinya sudah menjadi peraturan desa, juga ada diamanatkan di pasal 29 ayat 4 itu. Ada dikatakan RKP desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Jadi, untuk dokumen RKP desa nantinya mulai disusun bulan Juli dan akan menjadi peraturan desa, yang artinya sudah selesai penyusunannya paling lambat di bulan September tahun sebelumnya untuk RKP desa tahun berikutnya. Nah, setelah RKP desa, barulah pemerintah desa bisa melakukan penyusunan APBD desa. Dan jika kita melihat apa yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, nantinya sekretaris desa akan mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tahun anggaran berikutnya dengan berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa yang sudah menjadi peraturan desa paling lambat bulan September yang disampaikan di Permendagri 114 tahun 2014 tadi. Hal itu ada disampaikan di Permendagri 20 tahun 2018 di pasal 31-nya pada ayat 2.
Nah, ketika RKP desa sudah selesai, nanti Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBD desa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBD desa yang diatur dengan peraturan bupati atau wali kota. Nah, berikutnya setelah dokumen rancangan APBD desa itu sudah dilakukan penyusunan, nantinya paling lambat bulan Oktober sudah dilakukan pembahasan bersama BPD. Hal itu juga masih diamanatkan di Permendagri 20 tahun 2018 pada pasal 32-nya. Ada dikatakan di ayat 3, rancangan peraturan desa tentang APBD desa dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober di tahun berjalan. Nah, berikutnya setelah pembahasan dan penyepakatan dengan BPD yang paling lambat bulan Oktober, nantinya pemerintah desa akan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBD desa tersebut yang sudah dibahas dan disepakati bersama BPD kepada bupati atau wali kota melalui camat, yang mana bupati atau wali kota akan melakukan evaluasi paling lama yaitu 20 hari kerja. Jika memang tidak ada hasil evaluasi yang diberikan bupati atau wali kota dalam 20 hari kerja, maka kepala desa bisa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBD desa yang diajukannya untuk dievaluasi menjadi peraturan desa. Hal itu juga masih ada di amanat di Permendagri 20 tahun 2018 pasal 35-nya. Di mana dimulai dari ayat 2 ada dikatakan hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan bupati dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBD desa yang sudah dibahas dan disepakati bersama BPD. Nah, di ayat 3 itulah dikatakan dalam hal bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yaitu 20 hari kerja sebagaimana disampaikan ayat 2, maka rancangan peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Nah, dari urutan penyusunan RKP sampai penetapan APBD desa, maka dapat kita simpulkan untuk APBD desa tahun berikutnya itu paling lambat ditetapkan oleh kepala desa adalah 31 Desember di tahun sebelumnya. Nah, ketika rancangan peraturan desa tentang APBD desa itu melewati 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, maka dapat dikatakan kepala desa tersebut tidak mampu atau lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Karena kita kembali seperti yang diamanatkan Permendagri 114 tahun 2014 pada pasal 86 ayat 2. Ada dikatakan dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa akibat ketidakmampuan dan atau kelalaian pemerintah desa, dalam hal ini pemerintah desa adalah kepala desa, maka bupati atau wali kota menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa dan melakukan pembinaan sehingga APBD desa bisa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan. Jadi paling lambat pembinaan yang dilakukan bupati atau wali kota, hasilnya nanti pemerintah desa akan menetapkan APBD desa tahun anggaran berikutnya pada tanggal 31 Desember di tahun anggaran sebelumnya. Jika memang penetapan APBD desa itu melewati batas waktu yang disampaikan Permendagri 114 tahun 2014 pasal 86 ayat 2 yang kita lihat tadi, maka dapat dikatakan kepala desanya itu tidak mampu atau lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Itulah pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.